Una nih. Kehadiran becak listrik mendapat sambutan positif dari lansia asal Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, yakni Sarmon. Penarik becak usia 65 tahun tersebut mengaku senang selesai menerima becak listrik karena beban pekerjaannya menjadi lebih ringan. Becak listrik itu diserahkan kepada tukang becak di Alun-Alun Caruban, Kabupaten Madiun oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN pada Minggu 8 Februari 2026 sore. Penyerahan dilakukan dan dihadiri oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bersama jajaran Forkopimda, serta secara simbolis diserahkan oleh perwakilan YGSN sekaligus Presiden Becak Listrik Indonesia, Nani Sdya. Dan sebelum menerima bantuan, para tukang beca telah melalui proses pendataan dan juga pelatihan operasional. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Matraman, Febrianto Ramadhani. Selamat siang rekan Febrianto, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, dapat kami sampaikan bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban pekerjaan para pengemudi becak, khususnya yang telah berusia lanjut. Dan ini juga merupakan bagian dari penyaluran sebelumnya, di mana pada tahun 2024 sebanyak 51 unit becak listrik telah dibagikan di Kabupaten Madiun. Tahun ini jumlahnya ditambah menjadi 200 unit yang diproduksi oleh PT Pindad. Dan penerima bantuan ini diprioritaskan bagi tukang becak yang berusia di atas 60 tahun. Dan kebijakan ini diharapkan dapat menopang kebutuhan hidup khususnya kepada para pekerja pengayuh becak yang berusia lanjut melalui yang sehari-hari mengayuh becak untuk memenuhi kebutuhannya. Dan secara overall, secara umum, YGSN telah menyalurkan sekitar 11.500 becak listrik di seluruh Indonesia. Dan rencananya tengah memesan 70.000 unit tambahan yang ditargetkan mulai diluncurkan bertahap pada 2026 dan rampung hingga 2028. Dan dengan adanya keberadaan becak listrik ini membuat Pemkab Madiun sangat mengapresiasi, menilai bantuan ini sangat mendukung masyarakat sekaligus mendukung transportasi ramah lingkungan. Jadi pihaknya juga mengaku bakal menyiapkan fasilitas pengisian daya di sejumlah tempat umum. Dan diharapkan penggunaan becak listrik ini juga sejalan dengan upaya menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan serta mendukung program pengurangan emisi. Demikian bisa saya laporkan di Kabupaten Madiun, kembali ke studio. Seperti apa Pak perasaannya Pak? Wah, luar biasa. Jadi memang tidak bising, ya kemudian halus gitu ya. Kebetulan suspensinya luar biasa. Kayak naik mulu ya, betul. Tadi saya yang merasakan panjangan boten. Tadi kalau merasakan ya. Berarti untuk fasilitasi tadi kan Bu Nani menunjukkan kalau minta tolong Bupati itu fasilitasi cas itu bagaimana? Kita siapkan, insya Allah nanti di tempat-tempat umum ya seperti mungkin di masjid, di kantor desa, beliau-beliaunya bisa cas. Bisa. Untuk masyarakat Kabupaten Pak, ini kan sudah ada becak listrik. Apakah itu untuk dimanfaatkan untuk mode transportasi umum Pak nanti Pak? Ya, Pesannya seperti apa Pak? Demikian, karena kita itu kan menuju go green, jadi supaya ya dari sisi kesehatan sangat mendukung programnya Pak Prabowo. Jadi sehat, resik itu salah satunya. Nanti masyarakat Kabupaten menggunakan becak listrik untuk bantu juga ya Pak ya? Kalau perlu nanti karyawan ke kantor naik becak listrik. Iya. Siap. Jadi saya sampaikan anak sekolah, untuk pariwisata semua Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Becak listriknya seperti apa Bu? Sudah ada berapa ribu? Nyoba terus uang aku presiden becak listrik. Tiap hari saya hafal ini nemani Pak Bupati aja. Kalau hari ini yang di Madiun ada berapa Bu yang dibagikan? Hari ini kita bagikan tahap dulu kan pernah di Kabupaten Madiun tahun 2024 itu 51 itu bikinan PT Len dulu. Nah sekarang ini kita tambah 200, ini produksi Pindad
dan insya Allah akan kita berikan tahap ketiga dan mungkin sampai berikutnya. Amin, amin, amin. Untuk kriteria penerimanya sendiri seperti apa, Bu? Sementara ini untuk yang lansia, sementara itu untuk yang di atas 60 tahun, sementara ya. Tapi nanti begitu ini, maksudnya sementara ini yang tua-tua dulu didulukan. Itu artinya tukang becak asli atau bagaimana? Ya harus penerimanya? tukang becak no. Kalau memang diketahui bukan tukang becak, bagaimana itu? Ya nggak boleh. Untuk Kan- penilaian dari bawah seperti apa, Bu? Kalau itu mengetahui tukang becak itu, Bu? Kan ada Dishub, ada YGSN, kan disurvei, ada KTP-nya, dicek rumahnya, Gitu. profesinya, kemudian ada organisasinya. Kalau diketahui itu bukan tukang becak, sanksinya seperti apa, Bu? Ya nggak usah sanksi kalau dia pengen becak ya nggak apa-apa mas, ya jelas Begitu. aman untuk rakyat. Ya, kan? Bu, kalau Sejauh ini sudah ada berapa ribu, Bu, yang terbagikan? Bu, yang lainnya. ya, Oke. Kak, selama ini ada berapa? Udah ada berapa yang dibagikan, Bu? Seluruh Indonesia. Hah? Bu? Seluruh Indonesia sudah ada berapa? Sampai saat ini sudah 11.500-an, 11.500, dan sekarang kita yang lagi pesan ke PT Pindad 70.000. Insya Allah di tahun 2025 ini akan kita luncurkan lagi, 2026 itu 25.000, pokoknya selesai sampai tahun 2028. Kalau nanti itu kurang lagi, kita akan, Pak Presiden Prabowo akan memesan lagi. Bu, bedanya ini dengan becak sebelumnya, Bu? Ini kan dengan LAN, ini kan Pindad. Cuman beda pabrik aja, satunya Pabrik PT LAN, satunya PT Pindad. Ini bannya agak besar ya, bannya agak kuat. Dan berbasis listrik semua, Bu, ya ini. Ya? Ya, semua berbasis listrik. Kalau dulu harganya 15 juta, yang sekarang harganya 22 juta. Kualitasnya lebih sip. Averi. Gunani. Siap. Foto 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Dua. Gila. Bu. Sehat, Bu. Terima kasih Pak Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.